Balik lagi di channel gue, Vincent Christian sama Jackson. Kali ini gue ditemenin sama om gue. Yang ini namanya Om Doni, yang ini satu lagi namanya Om Rudi. Kali ini gue bakal sharing dan berbagi pengalamannya dari Om Doni dan Om Rudi tentang di Gunung Lawu nih, ya kan? Yang terkenal mistisnya loh. Kalau boleh tahu Om, dari rumah nih berangkat ke sana tuh berapa orang Om? 3 kayaknya kalau nggak salah. Kita bertiga dari sini. 3 orang? 3 orang. Lalu kita di Terminal Senen pas kumpul bertiga, beli tiket, baru sampai di mana? Baru ketemu anak-anak lagi 8 orang. Yuda, terus ini balapan Solo ya. Tapi ketemu di stasiun balapan Solo ya. Baru naik travel kita kan ke Gunung Lawunya. Oh, dijemput dari mobil travel dari Gunung Lawu ya. Iya. Nah, Om, di sana tuh si Om nih perjalanannya berapa lama tuh? Dari sini ke sana? Terus Ya, dari sini pagi kurang lebih 12 jam. Kurang lebih 12 jam dari sini sampai sana ya Om ya. Untuk tiket masuknya tuh Om? Simaksi buat ke Lawunya atau bagaimana? Iya, simaksi ke buat ke laut benar. Simaksi ke Lawunya sih per orang mungkin 15.000. Per orang 15.000. Nih kalau untuk para anak-anak yang suka hiking nih boleh nih dicoba-coba. Iseng-iseng ya Om. iya boleh sih, teman nggak tahu juga nih ya untuk tahun sekarang udah naik kali ya. Kita waktu itu masih tahun 2019. Kejadiannya 2019. Tapi ya kan pasti naiknya juga nggak jauh amat kalau ya. Mungkin juga sih Ya. sebelum pandemi. Nah, selama pendakian dari kaki gunung ke pos 1 tuh kira-kira berapa lama tuh Om Kira-kira perjalanannya? ada 1 jam. 1 jam. 1 jaman 1 jam. Untuk nyampe pos 1 tuh ya Om ya. Iya. Kita lewat rutenya melalui Candi Cetol. Candi Cetol dia melalui perjalanan puncak situnya ya. Karena kita trekking melalui transportasi kereta sampai stasiun balapan itu malam. Kita sampai di shelternya Candi Cetol juga malam. Kita istirahat dulu, pagi beberes segala macam, kita perlengkapan segala macam, entah itu ransel, terus packing bag kembali, kita lihat kembali pelan-pelan kita Ya, persiapan untuk naik. Kita olah lagi, kita rapikan kembali biar enak kita naiknya, bawanya juga enak. Baru paginya kita mulai dengan simaksi. Ya, biar safety lah ya Om ya, biar Tapi safety ya. saya akuin bahwa Candi Cetol shelternya terjamin. Sip ya. Mantap. Tapi di situ ada kuncinya Om, maksudnya kalau menunjuk arahnya ada yang dampingin atau emang udah disediain jalanannya aja? Kayaknya kita udah ada yang tahu ya. Udah Ada yang pernah naik di situ. udah ada yang pernah naik, jadi kita ada yang bimbing. Ya, Kalau untuk guide-nya sendiri sebetulnya mereka juga menyediain ya. Tapi untuk Om Rudi dan Om Doni dikasih kesempatan untuk memilih jalannya ya. Berarti kalau ada guide-nya gitu bayar lagi ya Om ya? Atau gimana? itu otomatis. Cuman Om tau Ranger, kalau dibilang rangernya dia. Kisaran berapa Om tau gak gitu? Untuk bayar. Kalau itu sih kurang tahu ya. Mungkin karena ranger itu lebih bersifat pribadi, bisa nego sendiri atau Oh iya. Jadi sih kalau gua lihat sih sebenarnya ketika kita pergi itu memang udah ada yang hafal jalan situ kan. Jadi mungkin ada yang jadi kita udah nggak butuh ranger gitu lagi gitu. Mungkin dia udah pernah lewat ada situ. pengalaman juga Iya. di situ ya. Karena gua Rudi dan gua sama Rudi pemula, Heru pun udah pernah kalau nggak salah. Gitu. Jadi ya gua ngikut aja berdua dah.
Gitu. Ngintilnya ada ya. Iya ah. Mungkin dalam arti pemula ini, pemula kita di awal Gunung Jawa, ya? Gunung timurnya Jawa, Iya. ya kan? Dan itu tertinggi ketiga di Indonesia. Kan? Perjalanan selama mendaki tuh ada kesulitan gitu. Apa? Kesulitan, maksudnya kayak cuaca yang kurang mendukung. Ya ibarat gini kan, setiap pendakian ya pasti nggak semua sama medan. Cuman pada prinsipnya ya karena kita baru ketemu lagi, bertiga lagi dan mendaki, ya kita sih relax aja gitu. Cuman kan pada waktu mendaki itu ada juga yang dibilang ken kesulitan itu ada juga pada waktu itu. Apa tuh kesulitan? Ya kram dia, mungkin karena pemanasan atau segala macam nggak tahu. Berarti udah. maksudnya Itu di pos 3 kan ya, di pos 3 dia. sepak terjangnya tuh berat juga Om ya. Ya lumayan. Itu yang maksudnya kesulitan rintangannya di situ ya. Jadi perjalanannya. Kalau jalur sering pendakian ya nggak sama. Saya dan Budi itu udah ibaratnya baru pertama kali. Cuman kan posisinya kita coba santai aja gitu, naiknya nggak kegebu-gebu gitu kan. Entah kenapa ada yang minta tolong di depan sana. Taunya ya itu terjadi kram itu. Akhirnya ada omongan dari belakang, udah kita diriin tenda aja di pos 3. Nah, gitu bisa. Karena di pos 3 juga sumber Air. Jadi buat ambil air apa masak air hangat gitu, seduh kopi gitu ya. itu sumbernya. Karena dari 3 ke 4 ke 5 itu udah mulai menanjak. Ya. Jadi seenggaknya kita calling down tentang fisik kita, calling down tentang segala macam. Ya dari situ kita belajar bahwa apa yang ada di tubuh kita, bagaimana caranya supaya tidak menentang dengan alam. Iya. Survive gitu ya. Nah, itu. Sampai di puncak jam berapa Om? Itu seputaran jam berapa ya? Udah. Puncak 9 siang lah kita. Jadi kita sempat di Mboyem dulu lah makan. Makan jam 11 baru jam 10 kita baru naik. Turun baru packing lagi buat turun. Berarti nyampe di atas tuh siang ya? Siang. Untuk menikmati matahari terbenam atau Nggak sempat terbit? nggak ke Uber kita pada waktu itu. Tapi rutenya sebenarnya gini, kita berangkat pagi. Kita berangkat pagi, pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pas di tempat manjangan kita buka tenda. Kita nginep dulu semalam. Makan di Mboyem. Nginep dulu semalam. Yang itu malam. Sebenarnya nginep dulu semalam, kita lihat kondisinya, beli kondisi, paginya baru kita naik, sarapan, ya. Nanti ada videonya ya? Video Om Rudi dan Om Doni selama di pendakian itu ya? Jalur dan sepak terjangnya. Nanti ada videonya, ada fotonya juga Om ya? Ada. Turunnya itu Om? Turun kita sekitar jam berapa? Jam 12 ada ya? Pas ya? Setengah 1 ya? Jam 1-an lah. Sekitar jam 1-an kita. Karena pada waktu itu kalau nggak salah bingung nih mau turun dari mana. Cuman kita punya sahabat satu ini, si Eru, dia mau bukanya di Cemoro Kandang ya? Iya, Cemoro Kandang. Tapi sebelum kita turun, balik lagi ke Ken yang ngomong tentang masalah turun, saya flashback kembali bahwa dari Bupak Manjang kita itu tadinya intinya kita sibuk karena kita pengen melihat sunrise. Tapi ternyata Nggak kuber. kondisi nggak kuber, kita juga lelah, dingin segala macam, ya kan? Yang ibarat Karena Cuacanya musim hujan pada waktu itu. ya, karena saya sempat lihat videonya juga di situ videonya lagi kondisinya hujan juga ya Om ya. Kabut juga turun ya Om ya. Berhenti tuh. Ya. Kan di situ terkenal sama yang pasar setan tuh Om. Lewatin Om. udah pasti Lewat kita. kalau lewat Cetok kita pasti ngelewatin
setan itu. Tapi ada gangguan-gangguan sebenarnya sih apa lah itu? sebenarnya ya kita karena pemula ya baru ya saya sama Rudi, cuman kita cenderung menghormati aja kayak lihat batu-batu bersusun secara teratur. Udah gitu aja, ada intinya itu doang. Intinya di hati kita kembali lagi gitu, bahwa kita menjambangi sesuatu tempat atau segala macam tanpa ada tujuan maksud segala macam. Ya itulah kita Tujuannya balik ke tujuan kita awal ya. Kita di situ niatnya apa gitu loh. Dan untuk menikmati alam, melihat kebesarannya, bahwa kita tuh kecil di mata dia, itu Ya, aja. betul. Gitu kan. Jadi tergantung lagi balik ke tadi Ah. niat kita apa gitu ya. Kalau keanehan sih nggak ada ya, cuman karena mungkin faktor kecapean juga ada juga ya. Ya biasa lah itulah. Capean, hawa dingin, Ah, perut capean. lapar gitu Biasa. kan. Ya. Heeh. Juga kamu kelas Apa gitu. tuh Om? Kalau boleh tahu Om yang dalam itu Om? Paling ya kayak pada waktu itu jam 4 malam di Pakmanjangan, di jam 2-an lah kita emang kagak bisa tidur kan pada waktu itu. Enggak berdiri tenda nih Om ya? Enggak, udah selesai, Oh, tenda udah selesai. selesai, kita diriin pada waktu itu. Cuma apa? Masakan kawan kita yang 4 orang ini masak. Kita udah selesai masak, kita tidur. Tidur saya nggak pules gitu, cuma saya lihat kok kayak ada orang, tapi saya lihat keluar lagi nggak ada. Wah, mungkin kecapean. Halusinasi gitu ya. Saya tidur lagi. Tapi sempet kan lu kencing minta gua Iya, cuman gua bilang rut. Kayaknya aneh malam ini, gua bilang. Anterin gua rut. Gua anterin dia kan. Tapi dia nggak di belakang gua Ken, si bocor ini satu nih, si Rudi ini. Depan lo. Mending di belakang gua, cuman gua di depan gua nyariin dia kan, celana, ketemu kemana si PA, di mana si Rudi, terus gua liat ternyata dia di sebelah kanan gua, sebelah kanan gua ya kan. Gua bilang ayo udah, deh pas begitu malam. Akhirnya ternyata gua tidur juga. Ketika gua dibangunin itu, ternyata mereka, bangun pagi. Pas bangun pagi gua udah bangun. Akhirnya tidur lagi kan. Nah kalau begini caranya kagak jadi udah ngejar sunset. Udah ketawa tuh anak-anak di situ. Jadi keterlambatan yang ngejar itu Terlambat, ya. karena itu. Tiduran, kecapean. Nah hitungannya juga kita punya komitmen ya mengalahkan dengan kondisi. Iya. Cuman kalau gua lihat ya bersyukur juga gua ngeliat ciptaan gua ya. Pada waktu itu gua bersyukurnya di saat gua masih bisa bertiga teman kecil gua dan melihat pemandangan yang ciptaan Tuhan lah ibaratnya ya, gitu. Bagus. Nah, untuk pengalaman Om Doni dan Om Rudi, apa yang perlu disampaikan untuk teman-teman pada saat mendaki? Dimanapun itu ya, Intinya Dijaga sikap. kesan dan pesannya tuh ya, jaga sikap kita ya, terutama itu ya, Om ya. Dimanapun sih sebenarnya. Sebenarnya benar kata pepatah, di mana kita berbijak itulah. Iya. Jadi kita begitu adab atau segala macam pantangan wajar. Dan kita harus ikuti ya Om ya. Ya itu karena seenggaknya petuah-petuah yang ada di lingkungan itu ada benernya juga buat kita. ibaratnya begini kan, kalau kita sopan di suatu orang, begitu juga kita mau masuk ke daerah orang, dia juga sebenarnya ya, karena kalau prinsipnya hutan itu kan yang kita taik itu kan hutan, ibaratnya gunung yang banyak, ibaratnya mitosnya dan segala macamnya, ini itu aja santun aja. Ini terutama sikap hati. Sebenarnya dimanapun itu sih, terutama sikap kita dulu ya. Iya. Kalau kita mau dihargai, kita harus menghargai dulu. Itu aja sih pelajaran yang Om ambil. Kebersamaan
Dan Kebersamaan. intinya pendakian puncak bukan segalanya. Kalau Ya. nih anak Karena mendaki. bukan apa-apa. Di satu sisi kita akan lihat kondisi kebersamaan kita tentang Dari kecil. beberapa kali pendakian kita di daerah Jawa Barat bahwa dengan teman kecil saya Heeh. entah di Gede, entah di Salak itu Kuningan sampai tengah, ya kan, kondisi nggak memungkinkan kita tuh bangun, karena gunung nggak kemana-mana. Iya ya benar kan? benar. Makanya kita bilang semua pendaki pasti bilang puncak bukan segalanya. Mungkin bisa lain kali, itu aja. Karena juga kan kita harus bisa ngertiin satu sama lain ya Om ya. Karena pada prinsipnya cuaca itu ataupun kondisi alam kita tidak bisa melawan pendakian, karena itu karena dimanapun kita mendaki kalau tidak memungkinkan kita nggak bisa juga maksain. Betul. Itu doang aja. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari Om Doni dan Om Rudi. Tolong dipikirkan kembali jika kalian ingin mendaki, kalian harus siap segala-galanya, terutama fisik dan mental. Betul Om ya? Untuk saat ini sampai di sini aja video saya dan Om Doni sama Om Rudi. Mungkin nanti ada nextnya, kelanjutannya. Entah di gunung mana akan kita pertimbangkan lagi. Gua Vincent Christian berucap terima kasih telah untuk menonton video ini. See you, goodbye.